Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wati. Kalam adalah lafadz yang tersusun yang mempunyai faedah dan disengaja. Yakni anal kalama inda nahwi huwa al-lafdu ila akhir. Hal ini adalah merupakan kalam yang dimaksud oleh ulama nahwu yang dikatakan dengan al-lafdu ila akhir. Falafdu huwa as-sautu al-mustamiru ala ba'di hurufil hijaiyah. Maka yang dinamakan lafadz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ka zaidin, seperti lafadz zaidin. Fa innahu sautun, maka lafadz zaidin itu dinamakan sebuah suara istamala ala za, yang mengandung terhadap huruf za wa ya wa dal, dan mengandung huruf ya dan dal. Fa ilam yastamil ala ba'di harfi, maka jika tidak mengandung sebagian dari huruf hijaiyah kasauti toplin, seperti suara gendang, fala yusama lafdon, maka hal tersebut tidak dinamakan lafadz. Fa kharaja bi lafdi maka mufidan walam yakun lafdon, maka dengan hal tersebut, dengan redaksi lafadz adalah sesuatu yang mempunyai faidah namun tidak berwujud lafadz. Kal isaroti, seperti halnya isaroh, wal kitabati, dan tulisan, wal akdi wa nasbi. Falatu sama kalaman inda nukhoti, maka hal tersebut tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Terus bagian kedua, al-murakabu. Susunan kalam itu harus al-lafdu al-murakabu. Al-lafdu tadi adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Al-murakabu itu sendiri apa? Ma yatarakkabu minal kalimataini fa'aksaro. Ya, itu adalah sebuah lafadz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Jadi seperti kakoma zaitun. Seperti lafadz koma zaitun. Di sini ada beberapa kalimat. Koma satu kalimat, zaitun kalimat yang kedua. Berarti di sini lebih dari satu kalimat. Maka ini sudah dikatakan tarkib. Wa zaitun qaimun. Nah, di sini juga ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah lafadz zaitun, kalimat yang kedua adalah lafadz qaimun. Ini juga sudah dinamakan tarkib. Namun yang dimaksud tarkib di sini adalah tarkib yang sifatnya isnadi. Sehingga harus berupa mubtada khobar ataupun fi'il fa'il. Wa misalul awali. Maka dari contoh yang pertama, fi'lun wa fa'ilun, itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un, dan setiap isim yang jadikan fa'il harus dibaca rofa. Wa misal tsani, dan untuk contoh yang kedua, mubtada au khobarun, terdiri dari mubtada dan khobar, yaitu lafadz apa? Zaidun qaimun. Wa kullu mubtada marfu'un, maka setiap kalimat yang dijadikan mubtada di i'rabi rofa. Rofanya dengan apa? Bil ibtida, dengan amil maknawi ibtida. Wa kullu khobarin marfu'un bil mubtada,
dan setiap khobar itu juga dirofakan dengan mubtada. Aw kharaja bil murakkabi al mufrad. Dan mengecualikan dengan lafadz murakkab adalah mufrad. Mufrad di sini adalah bukan susunan, bukan mufrad di dalam i'rab. Ka zaidin, seperti lafadz zaidin, ini satu kalimat. Maka tidak bisa disusun dengan kalimat lain. Ini dikatakan mufrad. Fala yuqalu lahu kalaman, maka lafadz zaidin ini tidak bisa dikatakan kalam. Inda nukhati menurut ulama nahwu. Wal mufidu. Nah, sekarang mufid itu apa? Tadi kan kalam adalah al kalamu, al lafdu, al murakabu, al mufidu. Sekarang mufid itu apa? Ma afada faidatan yahsunu as-sukutu minal mutakal limi was sami'i alaiha. Yaitu adalah sesuatu yang memberikan faedah yang tidak menimbulkan komentar dari pembicara ataupun yang mendengarkan. Seperti contoh apa? Koma zaidun. Sudah orang mendengarkan lafadz koma zaidun, Zaid telah berdiri, itu tidak ada sesuatu yang mengganjal. Loh, terus berdiri piye? Enggak ada. Langsung sudah paham. Wa zaidun qaimun, dan lafadz zaidun qaimun. Fa inna kullan minhuma afada faidatan yasuna sukutu alaiha. Maka dari kedua contoh tersebut sudah memberikan faedah yang tidak menimbulkan komentar dari minal mutakallimi au sami'i, dari orang yang mengatakan ataupun orang yang mendengarkan. Maksudnya apa? Wa ya ikhbaru bi qiyami zaidin, yaitu memberikan kabar tentang berdirinya Zaid. Fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhar yatawaqqafu alaihi sama malkala kalami. Maka dari pihak orang yang mendengar, jika mendengarkan kata-kata tersebut, tidak menunggu adanya penyempurna untuk memberikan kepahaman. Wa yasunu aidan sukutu mutakalim, dan juga tidak memberikan komentar atau penantian bagi orang yang mengatakan. Fakharaja bil mufid al murakkab ghairul mufid, dan mengecualikan dengan mufid yaitu susunan yang tidak memberikan faedah. Seperti contoh apa? Gulamu zaidin. Ini memang murakkab, sudah tersusun, susunannya adalah susunan idhofah, namun belum memberikan faedah. Maka ini belum disebut kalam, yaitu tarkib idhofah itu belum disebut kalam. Min huari isnati sayin ilahi. Atau contoh in koma zaidun fa inna tamama faida fihi yataqafu ala dzikril jawab fi sarti. Karena untuk kesempurnaan lafadz in koma zaidun itu harus membutuhkan jawab. Maka jika mengatakan in koma zaidun, ini memang sudah tarkib, tetapi belum memberikan faedah secara sempurna. Karena apa? Karena masih menunggu jawab dari syarat. Fala yusama kulun bin mislaini kalaman indanu nukhoti. Maka masing-masing dari kedua tadi, yaitu lafadz hulamu zaidin dan in koma zaidun, itu tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Terus yang keempat apa? Tadi kalam al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wat'i. Sekarang bil wat'i itu apa? Fa fassarhu ba'dhum bil qasdi. Maka sebagian ulama memberikan penjelasan tentang wat ini tersebut adalah bil qasdi, adanya kesengajaan. Sengaja. Fa kharaja ghairi maksudin, maka mengecualikan sesuatu yang tidak disengaja. Seperti apa? Kakalamina imin wasagin, seperti omongannya orang yang tidur, wasahin, dan omongannya orang yang
lupa. Fala yusama kalaman inda nukhati, maka hal tersebut tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Wa ba'dhum fassarahu bil wad'i al-arabi, dan sebagian ulama juga menafsiri tentang lafaz wad'i itu adalah berbahasa Arab. Maka fa kharaja kalamul ajami, maka ketika kalam ajam itu tidak dinamakan kalam. Kalam ajam itu apa? Selain bahasa Arab. Berarti Indonesia itu termasuk kalam ajam. Bahasa Inggris termasuk kalam ajam. Nah, itu tidak dikatakan wad'i menurut sebagian ulama yang menafsirkan apa wad'i itu bahasa Arab. Katarki wal barbar. Falyusama kala man indanu nukhati. Maka tidak dikatakan kalam menurut ulama nahwu. Misalu ma ijtama fil quyud al-arba'ah. Contoh dari terkumpulnya semua syarat-syarat yang harus ada di dalam kalam itu seperti lafaz koma zaitun wa zaitun qaimun. Tadi kalam apa? Al-kalamu huwa pertama al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Berarti ada 4 unsur inilah yang harus terpenuhi di dalam kalam. Jadi lafaz adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Terus murakab adalah susunan 2 kalimat atau lebih. Terus mufid itu adalah apa? Sebuah faedah yang tidak menimbulkan apa kejanggalan bagi sami ataupun mutakalim. Bil wad'i itu ada 2 tafsir. Yang pertama ditafsiri dengan sengaja, yang kedua adalah ditafsiri dengan bahasa Arab. Contohnya apa di situ? Koma zaitun koma itu yang namanya kalam itu adalah sebuah lafaz yang murakab, yang mufid, apa? Bil wad'i, disengaja. Contoh yang memenuhi keempat unsur ini adalah seperti lafaz zaitun, qaimun, koma zaitun. Jadi sekarang zaitun dan lafaz qaimun. Ini zaitun ini ada huruf hijaiyahnya enggak? Ada. Terus qaimun ada huruf hijaiyahnya enggak? Ada. Oh, berarti satu masalah apa telah terpenuhi. Satu unsur telah terpenuhi, yaitu adalah zaitun qaimun itu apa masing-masing adalah lafaz. Terus murakab itu berarti tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ini ada berapa kalimat? 1, 2. Dan disusun dengan pola jumlah ismiyah terdiri dari mubtada, khobar. Berarti ini sudah lafaz dan sudah murakab. Terus yang ketiga yaitu adalah mufid, memberikan faedah yang tidak menimbulkan komentar. Yaitu. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah menghabarkan tentang berdirinya Zaid. Menghabarkan berdirinya Zaid berarti dengan menggunakan zaitun qaimun itu orang sudah paham bahwasanya Zaid berdiri. Tidak memerlukan keterangan lainnya lagi. Berarti mufid di sini sudah memberikan faedah yang tidak menimbulkan komentar. Berarti zaitun qaimun itu adalah lafaz murakab dan mufid. Terus bil wad'i. Nah, bil wad'i tadi ditafsiri 2 yaitu adalah pertama disengaja, kedua adalah berbahasa Arab. Kita tafsiri dulu dengan disengaja. Ketika lafaz zaitun qaimun ini diucapkan dengan sengaja, maka termasuk wad'i. Tetapi kalau zaitun qaimun ini diucapkan tidak dengan sengaja, berarti tidak wad'i. Maka hilang satu ini, maka tidak bisa disebut kalam. Kalau disengaja disebut wad'i, kalau tidak disengaja maka tidak disebut wad'i.
Terus kalau menggunakan tafsiran yang kedua yaitu adalah berbahasa Arab. Zaidun berbahasa Arab enggak? Berbahasa Arab. Qaimun berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Maka otomatis disebut wad'i. Berarti ada 4 unsur yang harus terpenuhi di dalam kalam murokab, mufid, bil, wad'i. Contohnya Zaidun, Qaimun, koma Zaid. Lanjutkan materinya besok insyaallah tentang pembahasan pembagian kalimat yang terdiri dari isim, fi'il dan huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.